Yo istiwa oh deui. Oh, cager tapi kemarin kabak kecil ada di diskusi kita. Atau pada mana lah? Iya. Oke, kawan-kawan sekalian, sekali lagi karena pemateri kita Kang Tia sudah selesai. Padahal teu naon cek oge beli bade sambil dipayun. Kamu juga kamari kan bari siwa kan. Bade sambil ngerokok ge teu naha. Oke ya, teman-teman sudah dapat tempat duduk yang nyaman. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ba'd. Sebelum dimulai sih nama Kang Yuda ini harus agak ditukar si Iyana. Jadi 90 derajat kayaknya ke itu tuh arah si Pepep. Miring. Sambil banyak sambil. Jadi alhamdulillah ya, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ba'd. Puji syukur kawan-kawan sekalian. Connected. Naon Wan? Ya. Gitu. Iya kopi mah iya. Siri dong mana saminggu kadi jadi poho kopi di dinya. Jadi gak geser ka ditu. Itu gelas saya jangkung. Oh, gelasna geus kosong gelasna. Ieu teh keur salah. Kurang pulang liatnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur kawan-kawan sekalian, malam hari ini kita bisa bersua kembali di malam ke-27 Kopdar dengan tema yang itu tampilannya. Guys. Ada kan kayaknya ayeuna Pak membacanya jangan terbalik. Sanggana geus nampil padahal acan. Nah, di briefing dulu sama Pak Ahmad. Jadi malam hari ini kita punya judul yang unik dan menarik. Bahkan Pep ya tanya pembahasan iya teh kemarin dibahas jeung Aker. F5. Ya, malam hari ini kita akan membahas terkait Muslim masuk Islam. Kawayan teu Muslim masuk Islam. Aya tagline kan? Karena menjadi Muslim belum tentu menjadikan Islam sebagai jalan hidup. Nah kamari salah satu poin yang dibahas jeung salah satu senior di Maharani lah, kita ketemu sudah lama, dia kemarin pulang dari Morowali nya Morowali lain Pep Morowali dia juga menemukan ada fenomena yang menurut dia mengganggu semengganggu apa dia menilai ayah seorang muslim cenanya hanya mencukupkan hidup teh di ruang-ruang ibadah mengkul juga cukup sholat zakat, puasa, bahkan hayang ukuran beunghar oke, cukup ku eta. Produktivitas yang dina ikhtiar duniana gitu. Cek maneh nanya, jadi seolah-olah ada dikotomi atau pemisahan antara ibadah jeung hirup menjalankan kehidupan di dunia. Contoh misalnya kieu. Jadi muslimah keun bae sakumaha ayana, teu kudu beunghar. Teu kudu diajar ilmu biologi, teu kudu diajar ilmu fisika. Tekudu diajar ilmu otomotif, tekudu diajar ilmu motor nu kali itu. Salat we ibadah we gitu. Ngomong perkopian mah misalnya teh. Gitu. Jadi akhirnya dia menemukan gara-gara itu teknokrat, ahli-ahli bidang-bidang keilmuan teh rata-rata bukan muslim. Rata-rata faktana muslimnya teu sanggup jadi ahli eta gitu. Tah, sekarang bertemulah dengan tema ini. Saya relevan ya. Kopdar ke-27 kajian trotoar Muslim masuk Islam. Maksudnya kumaha sih? Urang teh kan anu biasanya disebut masuk Islam mah lain muslimnya. Non muslim kuduna gitu. Tapi nah aya muslim anu disebutkeun masuk Islam. Karena ieu tah, ieu keywordna ya, kata kuncina. Karena menjadi muslim belum tentu menjadikan Islam sebagai tujuan. Karek the bridging ya. Kang Tia jawab heula kasih heula. Jadi kudu ngomong deui atuh. Oke, kita akan bahas cek saya banyak fenomena jiga poe ayeuna. Jaksa ngomongkeun jaksa versus Polri. Kasaumur umur urang mah karek nempo eta aya emas 74 batang aya kieuna.
bener-bener eta mah. Terus ninggal jadi kieu ti kamari mun korupsi teh nu disebut koruptor teh teu katingali duitna. Pajarkeun teh geus ngarugikeun negara we hukum. Tapi teu kateu orang teh duitnya nu mana gitu. Di mana duit teh fisikna juga kumaha. Tapi ku kejadian kamari Polri versus kejaksaan duitna aya. Bener tuh ningali tuh videona. Brangkasna eta asa juga dina film, asa bener-bener juga dina film tapi aya dina nyatana. Dibuka brangkasna, aya dina jero brangkasna dibuka kodena muk sih nitah jelema anu ngarti brangkas jeung buka kodena gitu. Sok mau ngomong apa? Nah, ya. Ya. Nah, gitu. Jadi sakitu tah nya cek saya mah kesimpulanna eta teh nu Polri mayoritas muslim lain. Anu kejaksaan muslim lain. Bahkan anu diduga tersangka kamar kemudian turun jadi saksi eta muslim lain. Muslim da manehna enak umroh kan. Bayangkeun keur dipanggil teu jadi da umroh jelema teh. Meh katingali islami. Nah, bisa jadi eta nu karena itu tah nu kudu jadi asup Islam teh. Muslim anu kudu jadi asup Islam karena bisa jadi tah. Karena menjadikan muslim belum tentu menjadikan Islam sebagai tujuan hidup. Kemungkinan bisa jadi nanti akan dibahas lebih detail oleh Ustadz Tia terkait orang teh ningali pamarentah, ningali pimpinan orang disumpah ku Al-Qur'an, tapi korupsi, tapi flexing. Dan saya baru tahu kan sebenarnya saya baru tahu ternyata salah satu metode cara cuci uang meh teka ditek dengan cara naon kira-kira dengan cara naon sih? Kanu naon? Fisik, ieu mah fisik bentukna. Selain eta, lain selain eta, ya ieu nu anu teu disebutkeun dina kasus eta. Naon cik? Jam tangan. Jam tangan pernah tuh ningali jam tangan anu harga 1,5 miliar. Tah eta pejabat-pejabat eta make jam tangan 1,5 miliar asa imah di babawa eta. Imah di Padomoro. Aduh, orang karek apal. Oh, ternyata gitu. Karena ternyata transaksi untuk membeli barang arloji juga kieu tanpa nota. Bisa tanpa nota. Jadi teka detek gitu. Oh, gitu cek saya. Tah gitu mungkin nanti detailnya akan disampaikan langsung lebih dalam oleh Kang Tia. Itu kan tadi levelnya lebih tinggi. Nah, mungkin nanti ada level-level yang lebih standar lah. Itu saja mungkin dari saya kepada Kang Tia, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhal hadirun usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala lahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bunyal Islam alal khamsin an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa aqimus sholata wa ataz zakata wa shauma ramadana wa hajjul bait. Shadaqallahul adzim wa shadaqu Rasulillahil karim. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Atas segala limpahan kenikmatannya kita bisa berkumpul kembali di kesempatan malam hari ini di Kopdar yang ke-27. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hadirnya kita di Kopdar ini menjadi wasilah kebaikan, kemudian menjadi wasilah kita dimudahkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala.
Salawat salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kaum muslimin, saudara-saudara kita semua. Semoga kita menjadi bagian dari umatnya yang senantiasa setia terhadap syariat Islam, setia terhadap sunnah-sunnahnya, sehingga kita layak kelak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat sekalian, di kesempatan malam hari ini tema yang akan kita bahas, Muslim masuk Islam. Karena menjadi Muslim belum tentu menjadikan Islam sebagai jalan hidup. Muslim itu sebuah identitas bagi kita, seharusnya, ya. Menjadi Muslim sekaligus menjadi identitas. Nah hari ini, ya, di zaman ini, seorang Muslim itu belum tentu menjadikan Islam sebagai aturan hidupnya. Ya. Jadi Muslimnya itu hanya sebatas identitas di kartu. Ya, saya pernah sampaikan, ada Islam KTP, Islam KTP, Islam KTP. Nah, ini fenomena hari ini. Banyak Muslim hari ini tidak menjadikan Islam sebagai standar dalam kehidupannya. Bahkan lebih cenderung memakai atau menggunakan hawa nafsunya dalam menjalani aktivitas kehidupannya. Nah, ini mungkin bukan maksud kurang kudu syahadat, bukan ya, bukan. Karena kita secara akidah kita sudah Islam, insya Allah ya. Cuman nanti secara akidah Islam memiliki konsekuensi. Bagaimana ketika kita meyakini bahwa Islam itu sebagai akidah, sebagai fondasi, itu ada konsekuensi. Makanya di hadis Nabi tadi saya sampaikan bahwa Islam itu dibangun atas 5 pilar. Bunyal Islam alal khamsin. Islam itu dibangun atas 5 pilar. Yang pertama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini yang panjang itu. Ya. Yang banyak dengan konsekuensinya. Nah, muncul pertanyaan, kenapa kita mulai nyaman melanggar aturan? Ini pertanyaannya. Karena mungkin sebagian orang mungkin tidak merasa melanggar ketika melakukan sesuatu tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Sebagian orang mungkin menganggap ini hal yang biasa saja dilakukan. Bahkan pada umumnya orang melakukan seolah itu tidak ada pelanggaran, tidak melanggar ketentuan Islam. Nah, nyaman melanggar aturan itu tadi saya katakan mungkin tidak merasa bahwa itu telah melanggar. Nah, minggu lalu kita sudah bahas dosa sering kali nggak lagi menakutkan. Banyak dari kita nggak ninggalin Islam, tapi malah enjoy jalan bareng maksiat. Berarti masalahnya lebih dalam dari sekedar dosa. Ada sistem berpikir yang error. Nah, makanya thoriqoh untuk menempuh jalan iman itu, ini cara berpikir, memungsikan akal kita.
Nah, banyak orang rajin sholat, puasanya rajin, ngajinya rajin, tapi untuk giliran urusan kehidupan pakai aturan siapa? Ekonomi misalnya. Kira-kira pakai aturan siapa hari ini? Kebanyakan orang. Karena menganggap memang Islam tadi dikatakan oleh Kang Adnan, menganggap Islam itu sebagai agama ritual saja. Atau mungkin tidak paham bahwa Islam itu sempurna. Sempurna mengatur seluruh urusan. Tidak hanya di ranah ritual dan spiritual saja. Nah, nanti kita akan coba memahami bangunan Islam yang sesungguhnya itu seperti apa. Ya. Karena Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sempurna, paripurna. Tidak ada satupun urusan atau tidak ada satupun perkara yang tidak ada aturan dalam Islam. Nah, kebanyakan memang hari ini banyak orang melanggar urusan kehidupan di luar ranah ritual spiritual, tidak menggunakan Islam. Jual beli itu detail itu di dalam Islam itu. Bagaimana syarat dan rukun jual beli. Kadang-kadang kita tanpa sadar juga melanggar juga. Ya. Jual beli itu ada akad yang harus di apa namanya? Syarat dan rukun itu harus dipenuhi. Itu hal sederhana tetapi ternyata Islam itu mengatur sedemikian rupa. Apalagi pergaulan, wah banyak sekali, nanti kita bahas. Nah, coba cek ombak. Siapa yang muslim di sini? Gak ada ya yang non muslim, gak ada. Semua muslim. Yakin semua muslim. Yakin ya, insya Allah. Tapi kita cek. Semua pasti angkat tangan. Ketika ditanya di masjid lah. Pengajian kan nggak mungkin ada pengajian nggak mungkin ada non muslim ikut ngaji kan. Ketika ditanya pasti angkat tangan. Siapa yang muslim di sini? Angkat tangan semua. Angkat tangan. Karena KTP jelas. Nama jelas. Muhammad Yusuf misalnya. Ya. Tahu Muhammad Yusuf? Ikon katro itu. Kang Sule itu namanya Muhammad Yusuf. Mungkin nggak kalau nama Muhammad Yusuf itu berasal dari agama yang lain? Yakob mungkin ya kalau di agama yang lain. Siapa lagi di sini? Prof Ardi juga namanya luar biasa. Muhammad Ardi. Keren kan? Ardi itu bumi ya. Tapi belakangnya itu namanya aneh. Namanya nggak umum di Sunda itu. El Median. Siapa lagi di sini yang namanya berbau-bau Islam? Kang Ahmad dah jelas ya. Kang Solihin. Mukhlis. Pepep namanya Mukhlis. Luar biasa. Ada nggak di sini yang namanya berbau-bau barat? Siapa? Rizki kan bahasa Arabnya dari rezeki. Siapa? B, nama asli siapa, B? Luar biasa. Namanya juga udah menunjukkan apa namanya? Keislaman. Oke. Kalau gitu muslim tapi Islamnya di mana? Apakah hanya tertulis di KTP? Apakah hanya nama yang berbau Islam saja? Kalau cari nama kan sekarang itu bagus-bagus biasanya kalau nama sekarang itu. Bagus pokoknya. Nama-nama anak bayi sekarang itu bagus-bagus. Beda dengan zaman dulu.
Kayaknya asal juga orang tua ngasih nama. Walaupun mungkin ada makna tertentu. Ya. Nah, saat antum di jalanan, kehidupan, siapa yang pegang kendali? Milih kerjaan, nyari duit, pakai aturan siapa? Sekarang banyak haji. Ya, kalau di kampung saya itu, haji itu biasanya apa namanya? Sawah nanti lega, loba sawah, ya. Banyak sawah, urusan cari duit kan? Ini banyak sawah kan menghasilkan padi. Ya. Pak Haji ngaji na getol, adana unggal poe. Itu juga saudara saya. Sawahnya lega. Akad menggarap sawah gimana? Melanggar Islam. Coba. Biasanya kalau di kampung itu kan ada aturan maro ya. Ini sebagai contoh aja. Ya. Jadi sawah seseorang itu sawah si Pak Haji itu digarap orang lain. Si Pak Hajinya ongkang-ongkang kaki aja di rumah. Tiap panen dikirim padi. Ini akad gak benar. Melanggar aturan. Milih kerjaan, cari duit. Yang jadi pertanyaan, kita sekarang pakai aturan siapa? Coba bermuamalah. Pakai aturan siapa? Perakadan jual beli, perakadan bisnis. Wah, macam-macam ini banyak. Bahkan seringkali ini banyak pelanggaran di sini. Ya. Karena ternyata tidak memahami bangunan Islam yang sesungguhnya. Ya. Bahwa Islam itu adalah sebuah sistem hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Dari duit, riba, kemudian apalagi? Wah, macam-macam itu. Gade-gade lah. Kan yang lebih parah juga sawahnya. Sawah digade, sawahnya masih digarap yang pinjam uang, store padinya terus-terusan. Uangnya tetap pinjamannya itu. Itu mengerikan. Milih pasangan atau jodoh pakai aturan siapa? Ada yang pacaran di sini? Boga. Kalau bobogohan aturan siapa itu? Manusia. Aturan manusia asalnya dari mana? Nah, untuk urusan pasangan, milih jodoh, Islam mengatur sedemikian rupa. Saya ngejodohin Kang Agnan itu nggak lama-lama saya. 2 minggu jadi. Ya, cerita sedikit ya. Saya tanya, Kang Agnan udah siap nikah belum? Belum. Kenapa gitu tadi? Ada anak kiai. Nanti aja lah. Seminggu kemudian dia tanya, anak kiai itu mana? Pokoknya saya antar. Kapan bisanya? Saya telepon bapaknya kan. Guru saya juga itu bapaknya. Iya, kemana itu sebenarnya? Ditanya itu beliau istrinya tuh ada di sini. Saya antar ke kiai. Iya sih anak kiai itu. Ternyata kiainya juga teman ngajinya juga. Itu cara Islami. Gak lama-lama ketemu ya. Sanador, kemudian ta'aruf, hitbah, nikah nggak lama-lama. Itu aturan dalam Islam yang harus ditempuh. Nggak ada bobogohan di situ cocok lah 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, sampai 8 tahun pacaran gitu. Kawin sebulan cerai. Nah, untuk milih pasangan dan jodoh hari ini kebanyakan orang pakai aturan siapa? Coba. Kemudian menikah. Contoh, menikahnya itu aturannya pasti pakai Islam kan? Ya, betul nggak? Pakai Islam. Saya terima anaknya Haji Kosasih, ya, dengan
Mas kawin 74 kilo emas, dibayar tunai, sah, sah, sah. Kemudian setelah akad nikah, biasanya orang itu ngadain apa? Hajatan. Sudah ada hajatan, ada apa di hajatan itu? Dangdutan. Mengerikan ini. Anu kawina anak Pak Haji. Benar nggak? Anu kawina anak Pak Haji. Beres dangdutan, ada misal dangdutan itu biasanya jam 10 lah. Ada adzan duhur, biasanya berhenti. Masih menghormati mereka. Beres adzan lohor, gerdei sampai asar, sampai menjelang maghrib. Setelah isya, nabuh ustaz. Pengajian di pernikahan. Banyak itu. Kira-kira itu pernikahan aturannya yang awalnya akad nikah yang pakai aturan Islam. Tapi setelah akad, wah nggak tahu aturan siapa itu. Ya, coba mengerikan ini. Nih, mungkin saya tidak ceritakan kehidupan di jalanan, tetapi lebih ke kehidupan di masyarakat itu seperti itu. Walaupun teman-teman lebih cenderung kehidupan jalanan ya. Nah, nentuin halal dan haram. Ini boleh atau nggak boleh? Pakai aturan siapa? Ya. Hari ini homer itu halal atau haram? Hari ini, sekarang. Sekarang, ketik diberlakukan aturan untuk homer. Boleh. Ya. Jadi hari ini menentukan halal haram itu nggak pakai aturan ketentuan Islam. Jadi boleh homer. Judi. Kumamane. Tetapi untuk pribadi kita secara individu, menentukan halal haram harus sesuai dengan ketentuan Islam. Gak boleh pakai aturan yang lain. Nah, yang lebih fundamental hari ini, mengatur negara pakai aturan siapa? Sistem politik yang digunakan di negeri kita, bahkan di seluruh dunia, hari ini pakai aturan siapa? Siapa yang diikuti? Ada sistem demokrasi itu dibangun oleh orang-orang yang memiliki keyakinan politeisme. Artinya apa? Memiliki agama yang banyak. Tokoh-tokohnya tuh ngeri ya. Kenal nggak? Ya, Abraham Lincoln. Siapa dia? Montesquieu. Ya. Mengatur urusan negara pakai aturan mereka. Hari ini. Nah, jadi kalau jawaban dari 4 pertanyaan ini ya, bukan pakai aturan Allah, lalu sebenarnya siapa bos yang nyetir hidup kita? Menyetir negara bahkan sekarang. Aturan siapa yang dipakai negara itu? Menentukan halal haram, memilih pasangan jodoh, milih kerjaan. Gak ada pakai aturan Islam. Ini memang ranah publik yang kebanyakan orang langgar. Ini kebanyakan masyarakat itu melanggar di ranah-ranah ini. Nah, katanya gue bukan ateis bang, tapi sekularisme tanpa sadar. Bukan ateis, saya masih punya agama. Saya masih punya agama. Ya.
Di zona masjid mah rajin ibadah, sholat, kumaha wajib, wajib bro. Puasa harga mati, nikah harus pakai syariat. Gak mungkin kan kita nikah di gereja. Misalnya kan nikah di gereja itu gimana ya? Biasanya pakai pendetanya itu kan. Jadi nggak ada wali mungkin ya. Nggak tahu saya itu aturan agama lain menikah itu. Nah, di zona jalanan otak sekuler di publik, bisnis cuan bebas lah sikat. Nu penting mah jadi duit, nggak peduli aturannya apapun, hajar, ambil. Nu penting mah jadi duit. Ya. Ini otak sekuler. Sholat narajin, puasa narajin, ya. Nikahnya juga pakai syariat Islam, tapi untuk urusan duit nggak ada aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesampingkan aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Tongkrongan dan politik jangan bawa-bawa agama. Ini obrolan orang sekuler begini, ya. Jadi politik itu adalah sesuatu yang kotor, agama itu adalah sesuatu yang suci. Jangan bawa-bawa agama dalam urusan ini. Hukum negara, agama jangan ikut campur. Agama mah di masjid, di dia mah beda deui. Nah, ini artinya apa? Secara tanpa sadar kita telah mengesampingkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala emangnya ya di masjid unggul? Ya, ini jadi pertanyaan. Nah, kalau mati, saya tanya, umat Islam rela enggak pakai aturan agama lain? Kalau mati, ya, kira-kira kalau misalkan orang tua kita meninggal, rela enggak kita untuk pengurusan jenazah orang tua kita pakai aturan agama yang lain? Dikremasi misalnya, cek Pak RT teh, Bapak Inung Sipulan maut, bayanya dikremasi. Ridho enggak? Pasti nggak ridho. Keulah ulah tuh senane. Atau misalnya selain dikremasi di apa? Untuk urusan mati di agama lain. Ada diapain lagi? Selain dikremasi. Jadi mumi. Diawetkan. Atau misalnya ada kalau di daerah Toraja itu si mayatnya itu disimpan saja di depan rumah. Kan nggak mungkin, pasti nggak mau. Kita nggak mau kalau mati diurus pakai aturan yang lain. Tetapi kenapa untuk urusan hidup kita nggak mau pakai aturan Islam? Nah, maka ini sekularisme itu adalah pemisahan agama dari pengaturan kehidupan publik. Ini sejarah sekularisme ya. Jadi dulu di Eropa ya, di masa kegelapan Eropa ketika gereja mendominasi kekuasaan ya, seorang raja itu berbicara atas nama agama. Ya, memberlakukan hukum atas nama agama, dilegitimasi oleh agama. Muncullah kan penentangan dari para cendekiawan. Itu mengerikan itu. Ya, di masa kegelapan Eropa itu. Jadi seorang raja itu bertindak sewenang-wenang atas nama agama. Muncullah perlawanan dari kaum cendekiawan. Kemudian ada kompromi, ya. Agama itu harus dipisahkan dari kekuasaan. Nah, ini juga menjadi masa kebangkitan Eropa ketika itu. Ini dianut oleh Barat, ya, sekularisme itu. Tetapi hari ini ternyata pengaruh sekularisme itu menyebar kepada kaum muslimin pada umum.
Ini masalah pemikiran. Ya. Ini akidah dari sebuah ideologi. Ya. Islam itu kan ideologi, tetapi memiliki akidah yang khas. Akidah Islam. Kenapa Islam sebagai ideologi, tapi akidahnya jadi sekuler? Kan aneh. Ya. Ini kan ideologi Barat. Jadi menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani disebutkan bahwa sekularisme itu adalah fasludin anil hayah. Memisahkan agama dari kehidupan. Agama mah di masjid, kehidupan mah kumaha aing. Begitu. Jadi kasarnya begini. Apa namanya? Aturan Allah itu disembah, aturannya jadi sampah. Sholat nama getol, tapi aturan Allah untuk urusan yang lain jadi sampah. Dibuang, gak dipakai. Bahkan fasludin anidaulah, memisahkan agama dengan negara. Negara mah urusan jelema, agama mah urusan jeung Tuhan. Beda. Nah ini hari ini terjadi. Nah kita ngira sekuler itu nggak percaya Tuhan, padahal sekuler itu percaya Tuhan. Masih sholat, masih menyembah Tuhan, masih ibadah, ya. Tapi ngelarang Tuhan ngatur hidupnya. Allah disembah, aturannya jadi sampah. Begitu. Allahnya itu disembah. Tapi Allah nggak boleh ikut-ikut campur urusan kehidupan. Begitu. Walaupun secara keyakinan mungkin tidak diucapkan, tetapi dilakukan. Ya. Tidak diucapkan tapi dilakukan. Ini pengaruh sekularisme hari ini. Ya. Mempengaruhi pemikiran kaum muslimin pada umumnya. Masyarakat pada umumnya sekarang berpikir sekuler. Ya. Ada aturan sekuler. Bahkan akhlak pun ternyata ada sekuler. Ya, ini teman-teman nih, contoh ya. Makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kiri. Kata guru saya itu akhlak sekuler. Nah, hati-hati juga. Ya. Kadang kita juga nggak sadar. Tuang, nggak sadar juga ya. Ya. Akhlak sekuler. Nah itu sekularisme itu begitu. Maka Eropa menjadi masa bangkitnya Eropa ketika itu di abad pertengahan. Ya. Bangkitnya Eropa itu dengan sekularisme ternyata. Nah Islam justru malah merosot ketika pengaruh sekularisme masuk ke dunia Islam hari ini. Merosot parah. Kaum muslimin sekarang ya. Di negeri ini contoh misalnya. Yang korupsi agamanya apa? Bahkan menteri agama. Betul nggak? Korupsinya nggak tanggung-tanggung. Duit untuk ibadah haji. Yang jinah sekarang kebanyakan Muslim atau agama lain? Muslim banyak. Yang jual diri Muslim. Anu mabok lolobana khusus di negeri ini ya. Banyak. Karena tidak dijadikan aturan Allah Subhanahu wa taala sebagai pandangan dalam hidupnya. Bahkan tidak sekedar masyarakat pada umumnya. Orang yang rajin datang ke masjid, orang yang rajin ibadah, haji bolak-balik, aturan kehidupannya tidak pakai Islam hari ini. Haji bolak-balik, 3 kali haji kita kagok. Di geroan haji sekali setengah liuk. haji. Padahal haji mau ulah 2 kali sebenarnya.
Kalau dipanggil haji 2 kali itu ngewa, goreng. Haji-haji, ngadu hayam. Haji-haji, ngadu domba. Haji-haji, gede amak. Haji-haji pedit. Rajin ke masjid, ibadah rajin. Tapi urusan kehidupan gak pakai aturan Islam. Ini sekularisme. Bahkan mohon maaf sekali. Di kalangan para ustadz sekalipun, ya, banyak yang berpikir sekuler. Ya. Ngajinya bagus. Tapi aturan Islam tidak digunakan dalam urusan kehidupan. Mohon maaf, ini ya. Mohon maaf sekali saya bukan merendahkan para kiai, para ustadz. Mungkin ini sebuah pemahaman yang harus disampaikan juga kepada mereka. Ya. Nah, ini ternyata yang mempengaruhinya itu adalah sekularisme. Nah, kok bisa gitu? Kenapa bisa begitu? Karena memang kita dididik begitu. Sudah terbiasa puluhan tahun kita dididik oleh sekularisme. Dibesarkan di lingkungan sekularisme. Dibesarkan di aturan yang diterapkan itu sekularisme. Itu masa kecil mungkin tahun-tahun 90-an gitu ya. Anak-anak kecil itu sholat ngaji itu ke masjid itu luar biasa. Kalau hari ini sekarang juga sudah mulai hilang generasi. Dari SD sampai kelas 6 ngajinya rajin ke masjid. Ada ustadznya yang ngajar. Keluar SD, SMP udah beda lagi hari ini. Udah lepas anak-anak sekarang. Ya, kacau. Ada kemarin di mana ya? Kalau nggak salah masih di Kabupaten Bandung juga ya. Ada sekarang ada geng baru. Chaos itu. Itu di Sukamenak ya kalau nggak salah ya. Yang sampai membacok anak muda itu. Anak-anak SMP. Nah pas gede, giliran urusan dunia, ekonomi, belajar dari sistem barat. Ada di perguruan tinggi, ya fakultas ekonomi, apa coba yang diajarkan? Ekonomi apa? Koperasi kan diajarkan ya. Itu di SMA juga ada ya pelajaran ekonomi ya. Belajar tentang koperasi, belajar tentang perbankan gitu ya. Nah, itu kan sistem ekonomi yang bukan dari Islam. Belajar koperasi, kemudian belajar prinsip ekonomi kan gitu. Ada yang tahu prinsip ekonomi? Modal sekecil-kecilnya, berarti segede-gedenya. Berpolitik juga hari ini memakai prinsip ekonomi. Ya. Karena nggak modalnya gede, ya korupsinya juga harus gede. Ya. Politik dan hukum, belajar dari sistem barat. Sistem politik apa yang hari ini kita gunakan? Sistem politik dari mana asalnya demokrasi? Sugan demokrasi itu Arab. Gak ada. Saya tanya ya, ke para ustadz misalnya. Tolong carikan dalil palsu tentang politik demokrasi. Ada nggak? Tong hadis doib, anu palsu gue. Nggak ada. Ya? Dari barat, sistem hukum. Kitab undang-undang hukum pidana yang kita gunakan hari ini, ya, bukan kita sebenarnya, yang negeri ini gunakan, itu kitab induknya itu ada di Amsterdam. Digunakan di kita. Ya. Maling, sekarang itu hukumnya diapain? Penjara ya. Paling digebugan heula lah kalau benang. Zina. Hukumnya diapain sekarang? Dikawinkan palingnya. Membunuh. Hukumnya diapain?
penjara. Ini hukum dari mana? Dari barat. Ya. Sistem hukum dari barat. Pendidikan dan media belajar dari sistem barat. Pendidikan kurikulumnya bukan berasal dari Islam. Bukan. Tidak berbasis akidah Islam. Sekarang ganti-ganti lagi kan kurikulum. Sekarang yang dipakai apa? Kurikulum Merdeka. Nggak tahu isinya apa, karena saya udah di sekolah itu. Yang jelas isinya itu, dunia pendidikan hari ini mengkader anak-anak kita hari ini untuk apa? Untuk menjadikan Barat sebagai kiblatnya. Sekarang itu, ya, pendidikan itu dijadikan wasilah mengkader anak-anak kita hari ini, Barat menjadi kiblatnya. Dari barat, media dari barat. Nah itulah fakta hari ini. Nah kemudian makna asli Muslim masuk Islam. Judul malam hari ini bukan berarti kita harus hadat lagi nih kalau begitu. Enggak, ya, enggak. Tapi masih banyak dari kita yang belum memasukkan Islam ke seluruh urusan kehidupannya. Ya. Ini Muslim itu kan harusnya menjadi identitas. Bukan hanya tertulis di KTP. Ya. Kalau ditanya apa namanya, identitas kita misalnya untuk keperluan apa, pasti kan ditanya agama. Agama apa? Islam. Gak mau kita ganti kan? Ganti saya mah sekularisme agama. Misal mau mendaftar menikah misalnya ke KUA daftar KTP. Ya. Agama ganti Pak, agamanya saya jadi sekularisme. Kan pasti nggak mau. Ini identitas kita hari ini, kebanyakan orang identitasnya itu baru di KTP. Hanya tertulis di KTP. Tetapi cara berpikir bagaimana? Kemudian standar benar salah. Solusi masalah nyata. Apakah menggunakan Islam cara berpikir kita? Kemudian standar benar atau salah, apakah menggunakan Islam? Solusi dari masalah. Nah ini sistem operasi jalan ini. Maka teman-teman sekalian, jujur kita hari ini sama diri sendiri. Ya. Ada masalah, mentoknya di mana? Masalah ekonomi. Apakah mencari solusi dari Allah, hukum Allah? Kumaya cek Allah. Bisnis ini misalnya, ya bisnis A misalnya. Wah, no penting mah dina YouTube ayah jalankan. Kripto tadi ada yang bilang kripto. Cari duit. Apa itu saya nggak ngerti juga saya itu. Nah kemudian bikin aturan tongkrongan atau negara mau pakai Al-Quran atau yang penting cocok aja nongkrong. Masalah keluarga pasangan mau pakai Al-Quran atau syariat Islam atau influencer sosmed. Nah kalau panah kita mentoknya ke kanan semua, masalah ekonomi cari di YouTube lah, tong dina Al-Quran, tong dina hadis. Jangan ikut-ikutin Islam, cari we di YouTube. Gak peduli halal haramnya. Nongkrong, nu penting mah seneng, nu penting cocok, nu penting rame. Gak peduli aturan Quran. Masalah keluarga, ningali batu, artis misalnya. Nah kalau panah kita mentoknya ke kanan semua, fix hari ini antum Muslim hanya sekedar identitas, tidak dijadikan jalan hidup Islam. Jadi Islam nanti kan ngaku hukum, ya. Jadi Islamnya itu cuma ngaku aja.
Ngaku. Tetapi Islam tidak dijadikan jalan hidup. Padahal ketika kita mengaku sebagai Muslim, kita memiliki konsekuensi besar. Dulu, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada dua Umar di Mekah itu. Yang satu Umar bin Khattab, yang satu Umar bin Hisham. Umar bin Hisham itu orang cerdas secara intelektual. Makanya tahu apa di balik kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wah, ini saya udah nggak boleh riba lagi nih. Saya udah nggak boleh berzina. Saya udah nggak boleh minum homer. Di balik kalimat itu. Ya. Makanya ketika kita mengucapkan syahadat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita memiliki konsekuensi penuh besar. Menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai apa? Sebagai sumber dalam kehidupan kita. Sumber hukum. Konsekuensi dari akidah kita. Nah, teman-teman sekalian, perintahnya jelas. Gaspol. Jangan setengah-setengah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Kalau tidak kafah kita mengambil Islam, berarti kita wala tattabi'u khutuwati syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Kalau kita tidak menjadikan Islam sebagai standar hidup dalam kehidupan kita, artinya kita telah mengambil setan menjadi jalan hidup kita. Kalau nggak Islam kafah, berarti jalan setan. Ya. Kalau Islamnya nggak kafah, jalan setan pasti. Nah, berbicara ayat ini, sahabat-sahabat kalian, dulu ketika Allah menurunkan ayat ini, sebab turunnya ayat ini, asbab nuzulnya, ada seorang Yahudi yang masuk Islam, namanya Abdullah bin Salam, ya, meminta kepada Nabi untuk apa? Diizinkan membaca Taurat di hari Sabtu. Wahai Nabi, wahai Rasul, saya terbiasa dulu itu di hari Sabat itu untuk mengagungkan Taurat, membaca Taurat. Minta izin kepada Rasul untuk mengamalkan Taurat di hari Sabat, di hari Sabtu. Maka turunlah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, secara totalitas. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Jadi kalau Islam sudah masuk Islam, nggak pakai aturan lain gitu. Cek Nabi, wahai Abdullah bin Salam, kalau sudah masuk Islam ya sudah Islam. Jangan mengamalkan amalan aturan di luar Islam. Dulu begitu. Ada Abdullah bin Salam. Ya mungkin dia itu termasuk orang soleh di agama Yahudinya. Karena setiap hari Sabtu banyak mengamalkan membaca Taurat, minta izin kepada Rasul. Turunlah ayat ini. Bukan seolah. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala, larangan. Kalau sudah muslim, jalankan keislamannya. Jangan pakai aturan-aturan yang lain. Maka hari ini ketika seorang muslim tidak menggunakan Islam sebagai standar hidupnya, berarti telah mengikuti langkah-langkah setan. Kalau tidak Islam kafah, berarti jalan setan. Termasuk negeri ini. Negara ini tidak mau menggunakan Islam kafah, berarti negara ini telah mengikuti langkah-langkah setan. Ya.
Jadi wahai orang beriman dari Allah, tahu mudah beriman Muslim masuk ke dalam Islam. Jadi perintahnya bukan masuk ke dalam sholat puasa secara kapah, tapi masuk ke dalam Islam sistemnya secara utuh. Apapun aktivitasnya, kita harus menggunakan Islam sebagai standar dalam perbuatan kita. Jadi Islam itu tidak mengatur urusan ibadah. Kalau Islam hanya mengatur urusan ritual dan spiritual, apa bedanya dengan agama lain? Coba di sistem di agama Nasrani misalnya, ada nggak sistem ekonomi Nasrani? Nggak ada. Sistem pergaulan di dalam Kristen nggak ada. Hanya dalam Islam itu ada. Maka Islam itu adalah sebuah sistem ideologi yang utuh. Makanya kita memahami begini, ya. Definisi Islam secara syar'i, ya, di dalam kitab Nizamul Islam, ya, dijelaskan. Ada yang sudah ngaji Nizamul Islam di sini? Udah sampai ke bab apa namanya, Nizamul Islam, sistem peraturan dalam Islam. Udah ada yang sampai bab sana? Jadi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani mendefinisikan Islam ini luar biasa. Al-Islamu huwa dinullahu alladhi anzala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam itu, kata beliau, adalah sebuah din, sebuah sistem, sebuah ideologi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam litangdimi ala qatil insan wa bi khaliqi. Satu dimensinya untuk mengatur manusia, hubungan manusia dengan Al-Khaliq, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ranahnya ritual dan spiritual, akidah dan ibadah. Di sini diatur oleh Islam bagaimana kita ibadah, bagaimana berakidah. Bagaimana beriman, berakidah, bagaimana beribadah. Rinciannya oleh ulama-ulama fikih dirincikan. Wa binafsihi. Kemudian dimensi yang kedua, Islam itu mengatur manusia dengan dirinya sendiri. Makan, minum, akhlak, berpakaian diatur oleh Islam. Walitangdimi bigoiri min banil insan. Mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain. Ekonomi, pergaulan, politik, pendidikan, sosial, budaya, pemerintahan. Wah, itu dimensi yang ketiga. Banyak ditinggalkan hari ini. Banyak dilanggar hari ini. Dimensi itu. Nah, teman-teman sekalian, rambu kehidupan. Satu, dilarang pilih-pilih aturan. Nah, kita itu nggak boleh di dalam Islam itu jadi pilih-pilih aturan. Agama prasmanan kalau begitu. Yang suka diambil, yang tidak suka ditinggalkan. Ini nggak boleh. Suka atau tidak suka kepada aturan Islam, wajib kita tunduk. Ya. Anti prasmanan, apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan ingkar kepada sebagian yang lain? Ini sebuah pertanyaan yang nggak harus dijawab sebetulnya. Allah itu bertanya, apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian beriman kepada sebagian ayat atau mengingkari kepada sebagian ayat? Hari ini yang mudah-mudah saja digunakan. Yang lain pusing, nggak mau saya. Nggak boleh. Ya, Islam dijadikan agama prasmanan. Makanya kembali kepada tadi surat Al-Baqarah ayat 208. Masuklah ke dalam Islam. Laksanakanlah Islam secara keseluruhan. Jadi jangan ambil syariat nikah tapi buang syariat ekonomi atau hukum. Ya. Mati kita lahir pengen pakai aturan Islam. Minimal kan ada syukuran-syukuran banyak. Ini masyarakatnya Muslim, lahir anaknya ya sang koneng mengadoa ke ustadznya pasti ayah ya. Mati pasti mau pakai aturan Islam. Kenapa hidup nggak mau pakai aturan Islam?
Hari lahir jeung maot hayang make aturan Islam, hari hirup nggak mau pakai aturan Islam. Maka Islam itu adalah harga mati. Maka tidak pantas, kata Allah. Tepantas jadi Islam, tepantas jadi Muslim maksudnya. Ya. Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, masih ada pilihan. Lebih memilih kepada yang lain. Gak pantas antum jadi Muslim, gitu maksudnya. Kalau memilih aturan di luar Islam, gak pantas jadi Muslim. Disebut kafir pasti gak mau kan? Ya, disebut kafir pasti gak mau. Tapi Allah sebutkan antum gak pantas, kalian itu gak pantas jadi Muslim. Kalau memilih aturan di luar ketetapan Allah dan Rasulnya. Maka kalau Allah udah mutusin, gak ada jalan tikus. Wayahna harus dilaksanakan. Gak ada jalan alternatif. Ya. Tuhan palsu, jangan jadikan hawa nafsumu sebagai Tuhan. Standar hidup itu petunjuk wahyu, bukan selera manusia. Ya. Kadang mungkin selera kita itu akan berbenturan dengan wahyu. Tapi apakah kita akan mengutamakan selera kita ketimbang wahyu? Lebih mengutamakan wahyu atau nafsu? Nah, jadi pertanyaannya hari ini, pilih wahyu atau nafsu? Wahyu mah jelas, Islam kapah tadi. Kalau nafsu berarti walat tatabi'u khutuwat syaitan. Berarti jalan setan. Kalau tidak tunduk terhadap wahyu, artinya mengikuti jalan setan. Nah, Rabu yang kedua, kehidupan. Syariat jadi kompas, bukan opini. Ya, kompas utama Islam. Datang bawa aturan hidup, bukan cuma wejangan moral. Dan tidaklah diucapkan itu menurut keinginan. Tidak lain itu adalah wahyu. Wa mayan yang tiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Ini Rasul SAW. Tidakkah perkataan dan perbuatannya itu menurut hawa nafsunya? Ini Rasul teladan kita. Apapun yang diucapkan oleh Rasul, apapun yang dilakukan oleh Rasul, itu bukan hawa nafsunya. In huwa ila wahyu yuha. Maka semata-mata perbuatan dan perkataannya itu adalah wahyu. Menikahnya pun Rasul itu wahyu. Istri Rasul itu ada 9. Yang paling kuat ya, Rozi itu. Ada 9. Kalau buat kita itu nggak boleh 9. Kita itu hanya boleh 4. Dan niat 4 yang belum menikah, coba 2 heula nikah teh, ulah hiji heula. Kalau hiji heula jadi 2 hese. Tapi lamun 2 heula jadi 3 babari. Maksud saya kalau 1 heula jadi 2 hese. Maka perintah dari Allah itu kan bukan perintah ya. Walaupun hukumnya mubah ya. Fankihu matobalakum minan nisa'i masna. Nikahilah perempuan yang kalian sukai, masna 2 tuh langsung cek Allah teh. Wasulasa 3, waruba'a 4. Tetapi kan wala ta'dilu fawahidah. Lamun teu mampu adil mah khawatir tidak berlaku adil, hiji we wayahna. Dan manusia memang tidak akan bisa adil. Ya. Mustahil kita itu jadi orang adil sempurna. Keadilan kita sebagai manusia berlaku adil secara sempurna, nggak mungkin. Yang punya 2, 3, 4 itu pasti nggak adil. Ada nggak adil? Pasti. Ya. Nah, jadi kadinya ya, dikala kawin. Jadi pernikahan Rasul pun itu 9-nya itu wahyu. Ini dan luar biasa ya. Saya cerita sedikit terkait pernikahan Rasul. Sisi-sisi politisnya luar biasa. Kenapa Rasul misalnya menikahi Aisyah di usia 6 tahun?
Kalau orang orientalis hari ini menganggap, wah Muhammad seorang cabul, kan begitu. Menikahi Aisyah itu di usia 6 tahun. Rasulnya udah usia 50 tahunan. Coba bayangkan. Dinikahi, boleh. Kita juga boleh menikahi anak 6 tahun, 5 tahun. Tapi tidak digauli kan. Rasul pulang pergi ke rumah Abu Bakar itu koordinasi masalah dakwah, koordinasi masalah perjuangan agar bebas. Ada sisi politisnya. Wahyu. Nah, kita hari ini melakukan sesuatu, apakah atas dasar nafsu atau wahyu? Ini menjadi renungan bagi kita, muhasabah bagi kita. Melakukan sesuatu berdasarkan ketetapan wahyu atau hanya nafsu? Jangan-jangan nafsu yang lebih mendominasi kita. Nah, titik koordinat, ikuti syariat, jangan ikuti hawa nafsu. Orang-orang yang tidak mengetahui. Kalibrasi jalan. Bahkan ini menjadi barometer keimanan. La yu'minuna ahadukum, kata Nabi. Tidak sempurna iman kalian hatta yakunu hawahu tibaan lima ji'tu bihi. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai hawa nafsunya tunduk kepada syariat yang aku bawa, kepada wahyu. Wayahna orang kudu tunduk karena wahyu daripada mengikuti hawa nafsu. Karena ini ukuran keimanan. Tidak sempurna iman kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Ukuran hidup kita bukan katanya, tapi apa yang dibawa oleh Rasul. Tapi apa yang dibawa oleh Rasul, bukan katanya. Kita lihat apa yang dibawa oleh Rasul. Baik, kita lanjut sahabat sekalian. Maka Islam datang bukan cuma ngurus akhlak. Ya. Nu penting mah hate nabager. Nah, ada ya kata-kata seperti itu. Nah, maka ini kadang diucapkan di dalam sholat kita. Sebagian orang memakai doa iftitah ini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Tetapi pertanyaan hari ini, ekonomi pakai aturan siapa? Pergaulan keluarga pakai aturan siapa? Pendidikan, pemerintahan, hukum negara hari ini. Bahkan di dalam surat Al-Maidah 49 dikatakan wa ma lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa ya yang tidak menetapkan hukum sesuai dengan wahyu yang Allah turunkan, maka dia termasuk orang-orang kafir. Kita menggunakan hukum selain hukum Allah dalam urusan kehidupan, wa ulaika humul kafirun. Hakikat dari kekafiran ini. Tidak mengambil hukum Allah sebagai standar dalam kehidupan kita. Bisa kafir, bisa fasik, bisa zolim. Kalau diyakini secara keyakinan, kafir. Ya. Maka perhatikan kata hidupku, seluruh jalan hidup kita. Jangan ikuti jalan lain. Kecuali jalan Islam. Ya. Hidup dan mati hanya untuk Allah. Pertanyaan terbesar malam ini, bukan apakah gue muslim. Identitas KTP udah jelas. Gak ada yang nanya itu. Dari nama juga sudah kelihatan. Ya. Mana mungkin Muhammad Azka agamanya bukan Islam kan? Gak mungkin kan? Tapi apakah ajaran Islam benar-benar sudah menjadi cara gue berpikir dan mengambil keputusan? Nah, ini pertanyaan kita. Ya. Apakah ajaran Islam sudah benar-benar menjadi cara berpikir dan mengambil keputusan? Closing. Ya, bawa ke jalanan. Closing challenge. Minggu ini gak usah muluk-muluk pengen ngubah dunia.
Tongwara lah, jauh, masih jauh buat kita. Walaupun memang arah kopdar itu akan ke sana. Kita akan menjadi seorang yang mengubah dunia. Mulai dari satu hal saja. Setiap kali antum mau ngambil keputusan, nongkrong, nyari duit, milih jalan hidup, nentuin sikap, stop bentar dan tanya satu hal ke diri sendiri. Kalau Islam beneran jadi pedoman hidup gue, apa yang seharusnya gue lakukan sekarang? Coba. Dan pertanyaan selanjutnya, sudah berbuat apa kita kepada Islam hari ini? Apakah menjadi pengembannya atau justru menjadi orang yang berkhianat terhadap Islam? Ya. Islam itu adalah sesuatu yang diamanahkan kepada kita. Ya. Ini agama ini amanah buat kita. Jangan pernah kita mengkhianati amanah itu. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Anfal ayat ke-27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulah la takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya. Menjadikan aturan lain selain ketetapan Allah dan Rasulnya berkhianat berarti. Termasuk negara ini telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Wattahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang telah dipercayakan kepada kalian. Allah itu percaya kepada kita. Kita itu sebagai muslim. Menjadi muslim sejati sudah dipercayakan kepada kita. Atau kenapa kita mengkhianatinya? Wa antum ta'lamun. Padahal kalian itu tahu. Kita kan udah tahu hukum-hukum Islam halal haram udah bahas. Standar hidup udah bahas. Kenapa masih berani mengkhianati Allah dan Rasulnya dan mengkhianati amanah yang telah dipercayakan kepada kita? Ini Allah itu udah percaya kepada kita. Sebagai identitas muslim itu. Jangan pernah sekali-kali berkhianat. Ya. Terakhir ya, sudah. Maka apakah hari ini perasaan kita, apakah kita sudah Islam beneran atau belum? Ya. Kalau saya dulu memang setelah mengaji itu asa kakara jadi ngasup Islam deh. Dari kemarin-kemarin kita kemana gitu kan? Ternyata ini Islam itu luar biasa. Dan nanti rinciannya itu luar biasa. Ya, kalau antum terus ngaji konsisten, nanti di pekanan yang intensifnya itu yang harus lebih memahami bangunan Islam yang sesungguhnya seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita sampaikan kepada penata acara supaya bisa diskusi untuk sesi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hameh gerah. Takbir. Oke. Ya, jadi ternyata tema kali ini membahas tadi yang disampaikan oleh Kang Tia. Seorang muslim tapi ternyata hanya diatur Islam di bagian-bagian tertentu saja. Tidak sepenuhnya. Bahkan tadi ada closing challenge. Ayo cek saya mah tadi gampang banyak closing challenge teh cukup tiap ada melakukan satu hal apapun ditanyakan halal ya cek Islam baik atau ente ya halal atau haram gitu gitunya Kang Tia kira-kira challenge nanti semudah itu tapi murid ngajalankeun rada lumayan. Nah, terus tadi mungkin disinggung juga terkait ternyata itu sebenarnya mah istilah teh muslim anu kitu disebut teh sekularisme atau muslim nu sekuler memisahkan agama dengan kehidupan. Kumaha sih teteh penjelasanna sekularisme detailna tadi dibahas ideologi Islam, ideologi kapitalisme kumaha eta detailna. Nah, itu detailnya ada di kajian intensif kita, kajian yang lebih dalam yang kita sediakan barangkali untuk peserta kopdar yang mau belajar Islam lebih dalam dan lebih lanjut. Nah, begitu ya.
promo atau mah marketingnya gitu. Oke, kita masuk ke sesi sharing. Ayolah 15 menit. Barangkali teman-teman ada temuan yang berkaitan dengan mungkin pertanyaan, pernyataan, atau beraktivitas lelempangan ya. Anak siapa kamu? Anak siapa kamu? Adi, Kieu we nanya mah. Pokoknya aleh ku udah detik ya nanya. Sok anu kolot-kolot ih nanya. Oke, Kang Solihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menambahkan, saya izin menambahkan tentang yang tadi dibahas, apakah miras hari ini, bahkan bukan hari ini, waktu runtuhnya daulah Islam, dihalalkan, dibebaskan atau tidak. Tapi pembahasan miras di dalam surat Al-Baqarah ayat 219 dan surat Al-Maidah ayat 90 sampai 94 itu ketika Umar berdoa meminta penjelasan hukum miras secara gamblang kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa para sahabat itu suka memberi hadiah. Nah, ketika di situ turunlah ayat ketetapan status haramnya miras, maka Rasulullah bersabda, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah miras ini untuk dijual kembali, sedangkan engkau telah menetapkan status keharaman miras? Rasulullah menjawab, walaupun untuk dijual, tetap tidak boleh karena hasil dari jual miras itu tetap haram. Jadi logikana permasalahan ini, apa bedanya miras kalau untuk dijual kembali? Itu sama-sama ujungnya itu bakal diminum juga. Jadi Rasulullah bersabda, maka buanglah miras itu. Untuk di sistem sekarang tidak ada yang menjadi teladan Rasul bahwa miras itu dibebaskan. Sedangkan Rasulullah tidak mengizinkannya untuk dijual, tapi untuk sekarang malah dibebaskan pabriknya dari toko-tokonya. Contoh di gerbang Polres itu ada 2 toko miras. Contohnya karena pinggir jalan. Ya, bahkan yang mau jalan tol Jalak Harupat juga ada itu di situ. Di Sayati ada. Ya, ada pinggir jalan semua. Gitu. Nah, itu bukti nyata bahwa untuk saat ini tidak ada yang mencontoh teladan Rasulullah, seharusnya tidak mengizinkan, tidak membebaskan, tidak menghalalkan perjualan miras, tapi untuk saat ini malah membebaskan. Jadi untuk saat ini tidak ada mencontoh ya teladan Rasulullah. Bahkan di dalam tafsir tersebut Imam Ahmad menetapkan barang siapa yang merubah ketetapan Rasulullah, maka tempatnya adalah neraka. Ya, mungkin ini hanya sharing sebagai gambaran, sharing ilmu bahwa status miras itu tetap haram untuk diminum dan haram juga untuk diperjualbelikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hatur nuhun Kang Solihin. Jadi Kang Solihin ingin menambahkan fakta, fakta yang sebetulnya itu salah satu fakta yang uniknya. Di sisi lain kita teh ingin taat, tapi ternyata akses teh diperbolehkan, bahkan sebenarnya mah tadi mah saya tuh mau jauh ting kan, ini dinya gaya. Hah?
Jauh teh maksudnya gaya gitu. Jadi itu resiko sekuler anu di level negara. Obong ulah gitunya. Tapi diberi aksesna kumahanya jadi hese. Eta teh karek hiji, karek ngomongkeun miras hungkul, encan judol, encan link porno, encan naon. Wah, segala rupa pokoknya mah aya. Cenah mah korut website bae ngan 5 nya, Pak. Potongan rambut, rek. Korut mah ngan 5. Tok di urang mah tingali aya jam. Buk teh segala rupa. Tah, gitu. Hatur nuhun Kang Solihin. Barangkali teman-teman yang lain ada pertanyaan atau ada temuan? Jadi nu dibubarkeun untuk bayar pajak berarti. Bismillah. Izin bertanya ini terkait Ana pernah kayak ditanya lah sesuatu sama teman Ana gini bagaimana atau sampai sejauh mana seorang muslim harus menyesuaikan diri dengan budaya modern sekarang tanpa harus mengorbankan prinsip agamanya itu. Menarik. Terima kasih. Jauh gimana? Nah, batasannya mungkin kan kira-kira di zaman yang serba cepat, modern, canggih, kumaha ya gitu. Batasannya sampai mana? Mungkin saya dari dua sisi ya. Jadi di dalam Islam itu ada hukum perbuatan, ada hukum benda. Ya. Misalnya rokok sama merokok itu berbeda. Rokok itu kan barangnya, merokok itu aktivitasnya. Begitu. Jadi ada hukum perbuatan dan hukum benda. Ya. Nah, terkait hukum benda, ya, ini menjadi batasan buat kita. Al aslu, jadi hukum asal benda itu mubah. Beda dengan hukum perbuatan. Al aslu fil af'ali taqayyidu bi hukmi syar'i. Hukum perbuatan itu terikat oleh hukum syariat. Ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Tetapi untuk benda, ya, hukum asal benda itu mubah. Walam yurid dalilun haram. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Ya. Kita sekarang hidup di zaman modern, misalnya menggunakan benda-benda yang serba modern misalnya ya. Itu batasannya itu kembali kepada kaidah fikih bahwa selama tidak ada dalil yang mengharamkan boleh kita gunakan. Contohnya ini laptop juga buatan Yahudi. Nggak boleh. Ini hukumnya mubah, nggak ada dalil yang mengharamkan. Nah, terkait perbuatan kita kembali kepada hukum syariat. Lihat dulu hukumnya. Melakukan sesuatu itu pasti ada hukumnya dalam Islam. Maka sebelum berbuat, kita cari tahu dulu hukumnya apa. Itu batasannya. Saya pikir kalau batasan untuk melakukan di zaman modern hari ini terikat dengan kaidah dua tadi, selesai. Selamat. Ya, insya Allah selamat. Kalau kita menggunakan barang selama tidak ada dalil yang mengharamkan, ya pakai saja. Tidak ada dalil yang mengharamkan. Nah, perbuatan beda lagi. Kalau perbuatan terikat dengan hukum syariat, hukum syariat, 5 hukum yang nanti kita akan belajar. Ahkamul khamsah itu, ya. Belum pernah dibahas mungkin. Udah ya? Udah gitu. Tapi rinciannya belum mungkin ya. Rincian-rincian ya. Definisi wajib itu bagaimana gitu ya. Konsekuensi wajib itu bagaimana. Kemudian
Nah, itu mungkin lebih diperdalam lagi di kajian intensif, ya. Jadi batasan kita itu, ya. Kalau memang memahami itu, insya Allah kita akan tidak akan terjerumus kepada apa namanya, yang langkah-langkah setan tadi. Insya Allah. Walau alam. Baik. Aduh saya lupa. Siapa? Bukan itu Arsya. Alfat. Alfat. Tiga mobilnya. Alfat itu. Begitu. Jadi itu memang kaidahnya umum ya. Tapi kalau mau dispesifikkan tinggal dikasih pertanyaannya aja lebih spesifik. Contoh misalnya teh, boleh gak menggunakan HP? Nah, HP-nya mubah. Nah, digunakannya untuk apa? Tergantung digunakannya untuk apa. Digunakannya untuk nonton video senonoh? Nggak boleh. Digunakannya untuk nonton video dakwah? Boleh. Jadi sebetulnya tergantung pertanyaan detailnya kayak gimana. Ada nggak pertanyaan lebih spesifiknya kira-kira? Karena itu kaidahnya umum begitu. Alfat. Contoh ya, contoh. Apa pertanyaan detailnya? Nggak ada, nggak apa-apa, bisa bingung. Tapi menurut saya makanya isi aya persepsi orang mun ngaji teh bakal ketinggalan zaman. Orang mun berislam teh bakal kuuleun. Orang bakal pokoknya mah bakal ladu namanya ladu teh. bakal tertinggal zaman intinya begitu padahal teh gampang nanya cek saya mah kira teh bisa ya. Bisa seperti ini. Gaul tapi soleh. Antum boleh berpakaian sesuka yang antum suka, tapi tetap ada koridornya tadi. Contoh misalnya teh orang merasa pakaian teh kieu ya, kasualan. Boleh asal tetap menutup aurat, terus tidak ada gambar-gambar yang misalnya punten gambar kan mun juga ieunya bujur truk sok aya gini ngawet senonoh. Ulah maksudnya gitu. Kayaknya setia. Ya ustad dia teh tinggal kasual. Pak Ardi tuh tinggal Pak Ardi, aktivis dakwah. Kasual kurang kumaha seperti John Lennon. Pakaian tinggal begitu. Jadi kita boleh kok gaul tapi soleh. Kayak konsepnya shift tuh. Anak-anak skateboard, anak-anak BMX, anak-anak motoris itu mereka tuh bergaya seperti itu tapi tetap soleh. Gitu. Itu sih sebetulnya. Jadi persepsi takut kalau ngaji jadi kuuleun bahkan jadi tadinya ketinggalan zaman cek saya mah harusnya enggak sih. Nah, kumaha eta detail-detailnya itu ada di kajian intensif. Jadi kopdar ini hanya kita kasih spill-spillnya aja. Detailnya biasa karena itu kalau ngomongin detailnya wah panjang sekali. Oke ya, ada lagi kira-kira? Tapi cukup terjawab nggak kira-kira? Cukup terjawab ya. Dua kaidah tadi ya, hukum benda sama hukum perbuatan. Ada lagi kira-kira? Muklis, ada muklis? Hukum mencukur. Aya sih. Ya, hukum mencukur. Mun dicukurnya juga kemana? Ulah narima dicukur di moek. Jika budak pang sana teh dah. Make lem ibon. Jarak cengguk katanya. Nah, misalnya, Islam semengatur itu loh. Semengatur itu. Jadi mending kumaha? Mending kontrolnya juga orang asal kasep. Bisi itu ayat kasep kan jadi nak gelis kapetan teh. Ada lagi? Terakhir barangkali? Ada kemana barangkali? Cukup? Kang Krisna? Cukup? Cukup ya? Ya kalau cukup mah ya alhamdulillah tuh. Berarti mudah-mudahan teman-teman paham. Terus sekali lagi nya kunci tadi yang Ustaz Tia challenge-kan itu setiap mau melakukan sesuatu, setiap menemukan sesuatu pertanyakan. Ieu teh cek Islam baik atau henteu? Halal atau haram? Wajib, sunnah, mubah, makruh. Mana jadi? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Gitu pokoknya mah. Panggih jeung kursi halal haram ya. Nah, dek didieukan. Naon hukumna? Gitu. Gampang mah. Panggih jeung laptop. Panggih jeung kamera. Wah, banyak sekarang apalagi ada tools AI dan sebagainya. Pokoknya gadget mah riweuh Dan ulah mah digaeuna ya. Borak motornya, setik-setik ngalih batur ngaliwat dibacok. Akhirnya keur usumnya di TikTok ame pisan eta. Atau juga di pegawaian saya celana retur dipake
Viral eta ulah eta teh. Calana mah halal. Ngan can dibalikin ke boganna jol dipake ku panenna jadi haram. Nah, itu nggak boleh. Ya itu saja. Kalau dari saya barangkali setia ada closing statement, mangga sebagai penutup di malam hari ini pas nih jam 10. Baik teman-teman, ketika kita memang sudah memahami Islam sebagai sebuah bangunan, kemudian memahami Islam sebagai way of life, pandangan hidup bagi kita, maka gunakanlah Islam sebagai standar dalam kehidupan kita. Apapun aktivitas kita, kita wajib menggunakan Islam karena hidup mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan jalan itu insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surganya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sekali lagi kata kuncinya, baik dari mah genjetnya gaul tapi soleh. Mending gitu daripada gaul ke soleh. Komode gaul ke soleh. Ripuh tadi mah gitu banyak. Itu saja teman-teman, sekali lagi kalau ini ternyata dirasa menyenangkan, mendapatkan banyak manfaat, bahkan membuat kita jadi lebih taat, silahkan datang lagi tiap Jumat malam, ajak teman-temannya datang kaji gratisan, tinggal duduk, tinggal ngopi, perhatikan. Itu saja, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majelis subhanaka allahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.